يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan bab ucapan Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Sampai halaman 342. Halaman 342. Halaman 342. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulanun. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin. Janganlah la taqulu, janganlah kalian mengucapkan ma sya'allahu wa sya'a fulanun, karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masyaallahu, karena kehendak Allah, tsumma syaa fulanun, kemudian karena kehendak fulan. Apa perbedaannya Mas Hamdan? Bawa kitab ya. Apa bedanya Mas Randy? Atau kenapa? Yang dilarang pakai wawu, yang diperbolehkan tsumma. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin. Wa jaa'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yukrahu ay yaqula ar-rajulu, dan telah datang dari Ibrahim an-Nakhai annahu, sesungguhnya yukrahu dimakruhkan, yakni diharamkan, seorang laki-laki mengucapkan a'udzubillahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepadamu. A'udzubillahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada engkau. Wa yajuzu ayaqula billahi tsumma bika, dan boleh seorang laki-laki itu mengucapkan aku berlindung kepada Allah kemudian aku berlindung kepada engkau. Qala wa yaqulu laulallahu tsumma fulanun, kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan fulan. Jadi yang ingin dijelaskan oleh penulis adalah tentang ataf dengan wawu dan ataf dengan tsumma. Penjelasan pensyarah, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan la nahiyatun, adalah larangan. Wal fi'lu ba'daha,
majzumun biha wa alamatu jasmihi khatfun nuni. Dan fi'il setelah lam majzumun adalah dijazmkan biha dengan lanaiha tersebut, wa alamatu jasmiha dan tanda jazmnya adalah khatfun nuni dengan membuang huruf nun. Aslinya taquluna, kemudian ada lanaya dijazmkan, nunnya dibuang, la taqulu. Kemudian lafaz masyaallahu wa syaa fulanun, karena kehendak Allah dan karena kehendak fulan. Li'annal atfa bil wawi, karena ataf penggabungan dengan huruf wawu yaktadi al jam'a wal musawata, melazimkan, mengharuskan adalah al jam'a penggabungan, wal musawah dan penyamaan. Nanti akan dijelaskan. Lafaz masyaallahu tsumma syaa fulanun, karena kehendak Allah kemudian karena kehendak fulan. Li'anal atfa bi tsumma, karena ataf dengan tsumma yaktadi at-tartiba wa tarahi, mengharuskan tartib berurutan, kemudian tarahi menunjukkan keterlambatan. Yukrahu, lafaz yukrahu al-karahatu fi urfis salaf, lafaz karoha dalam urfnya orang-orang terdahulu, yuradu biha at-tahrimu, yang diinginkan biha dengan lafaz karoha adalah pengharaman, diharamkan. Lafaz a'udzu, al-a'udzu al-iltija'u ilal ghairi wa ta'alluqu bihi. Al-iltija' yakni berlindung, ilal ghairi kepada selain Allah, wa ta'alluqu bihi dan bergantung dengan sesuatu tersebut. Lafaz laula yakni harfu imtina'in li wujudin, ay imtina'u syai'in li wujudi ghairihi, yakni terhalangnya sesuatu karena ada sesuatu, karena li wujudi ghairihi, karena adanya yang lain. Maksudnya gimana? Imtina'u syai'in li wujudi ghairihi, terhalangnya sesuatu karena adanya yang lain. Karena ada kamu, tidak ada kejadian. Laulau summa fulanun, kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Kalau bukan karena kamu pasti akan terjadi kecelakaan. Ora oleh ngono ya. Iku maksudnya contohnya ngono. Laula imtina'u syai'in li wujudi ghairihi, terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Al-mana al-ijmali lil hadits, makna secara umum dari hadis di atas. Yanha alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam melarang ayu tofa ismul makhluki ala ismil khaliqi bil wawi. Beliau alaihi salatu wassalam melarang ayu tofa, untuk digabungkan ismul makhluk, nama suatu makhluk, ala ismil khaliq, atas nama khaliq, bil wawi, dengan huruf wawu, ba'da dzikril masyiati wa nahwiya, setelah penyebutan masyiah ataupun yang semisalnya.
Li'anal ma'tufa biha, karena sesungguhnya penggabungan biha dengan wawu yakunu keberadaannya itu musawiyan lil ma'tufi alaihi, keberadaannya menyamai dengan al-ma'tuf alaihi. Siapa al-ma'tuf alaihi? Allah. Ma'tufnya fulan, ma'tuf alaihnya Allah. Jadi lau masya Allah wa sya'a fulan, Allah kan nama khalik, fulan nama makhluk. Itu tidak boleh diatofkan, digabungkan dengan huruf wawu. Karena kalau pakai wawu itu penyamaan makhluk dengan khalik. Likauniha, karena keberadaan wawu tersebut innama wudi'at limutlaqil jam'i fala taktadi tartiban wala taqiban. Huruf wawu itu digunakan limutlaqil jam'i, untuk penggabungan secara mutlak, maka tidak mengharuskan tartiban wala taqiban, secara urut dan taqiban yang setelahnya. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliqi syirkun, dan penyamaan makhluk bil khaliq dengan pencipta syirkun adalah sebuah kesyirikan. Wa yujawizu alaihi salatu wassalam, dan beliau yujawizu membolehkan atfal makhluki, penggabungan makhluk alal khaliq dengan al khaliq bisumma, dengan huruf summa. Li'annal ma'tufa biha, karena pengatofan penggabungan dengan summa yakunu mutarakhiyan anil ma'tufi alaihi bimuhlatin fala mahdhura fihi. Karena ataf dengan summa itu mutarakhiyan, ada diterjemahkan apa Pak di situ? Terlambat atau pelan? Diakhirkan. Karena ataf dengan summa itu keberadaannya diakhirkan sebentar dari yang disambungi. Bimuhlatin, sejenak tertunda, fala mahdhura fihi, maka tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Likaunihi sara tabi'an, karena keberadaannya menjadi pengikut. Wal asaru al marwiyu anin Nakhai, dan asar yang diriwayatkan dari an-Nakhai yufidu ma afadahu al hadis, memberikan faedah apa yang diberikan faedah al hadis. Wa yakhtasu hadzal hukmu, dan hukum ini terkhususkan bahwa al-audzu bil makhluk, berlindung kepada makhluk, bil makhlukina al-ahya'i, dengan makhluk yang masih hidup, alladzina lahum qudratun, yang makhluk-makhluk tersebut memiliki kemampuan, dunal amwati wal ajizina, bukan orang-orang yang sudah mati, makhluk-makhluk yang sudah mati yang lemah. Fala yajuzu ayusnada ilaihim syai'un, maka tidak boleh disandarkan kepada mereka, makhluk-makhluk yang sudah mati itu, sedikit pun, sesuatu apapun. Itu penjelasan dari a'udzubillahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah, kemudian aku berlindung kepada engkau. Artinya engkau itu masih hidup dan memiliki kemampuan. Atofnya dengan summa, kemudian yang dimintai perlindungan itu masih hidup dan memiliki kemampuan. Nah, khitabnya bika, kepada engkau wahai jin yang ada di hadapannya. Boleh apa enggak? Ya mau sampai kulino komunikasi ra ngerti ya.
Munasabatul hadis wal asari lil bab, hubungan hadis dan asar dengan bab. Annauma, keduanya hadis dan asar yadullani, menunjukkan ala nahyi an qauli, menunjukkan, keduanya menunjukkan atas larangan dari ucapan seseorang masya Allahu wa sya'a fulanun. Seseorang mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, itu tidak diperbolehkan karena kehendak Allah dan karena kehendak fulan. Wa nahwi dzalika, dan ucapan-ucapan yang semisalnya. Li'annahu min attikhadil andadi lillahi, karena ucapan-ucapan tersebut termasuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Alladzi, yang nahat anhu al-ayatu, yang ayat telah melarang dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Allati fi awalil babi, yang ayat tersebut telah disebutkan dalam awal bab. Ala ma fassaraha bihi Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah ditafsirkan Abdullah Ibnu Abbas. Apa ayatnya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Mas, tafsir Ibnu Abbas? Ya. Lebih baik, lebih kesyirikan lebih dari semut atau rayapan semut? Kesyirikan lebih tersembunyi dari rayapan semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Itu tafsir dari Abdullah Ibn Abbas. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi sangat tersembunyi. Lafadznya akhfa ya. Lebih tersembunyi dari itu tafsir beliau tentang fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kita ini tidak ada jaminan terbebas dari kesyirikan. Tidak ada jaminan ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Sampai-sampai di antara mereka orang salaf mengatakan, la anni alamu anna allaha taqabbala minni sajadatan wahidatan la tamannaitu al mauta. Seandainya aku mengetahui sesungguhnya Allah menerima satu kali sujudku, satu kali saja dari sujudku, la tamannaitu al mauta, aku pasti mengharapkan kematian. Itu mereka. Saking takutnya amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Lagi sithik ngono rumangsa wis. Kemudian kata mu'allif selanjutnya pensyarah ma yustafadu minal hadisi, apa yang diambil faedah dari hadis. Yang pertama, tahrimu qauli masyaallah wa syi'ta, pengharaman ucapan masyaallah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendak engkau. Wa ma asbah dzalika minal alfat, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz mimma fihi al-atfu 'ala Allahi bil wawi, yang dimana dalam lafaz-lafaz tersebut ada ataf kepada Allah dengan huruf wawu. Li'annahu minat tikhadil andadi lillah, karena ataf dengan wawu termasuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Untuk yang di sekitar kita contohnya apa ini? Wa ma asbah dzalika, masyaallah wa syi'ta, wa ma asbah dzalika. Untuk contoh yang di sekitar kita, misalnya apa Pak? Iya gitu. Orang lafate Allah. Ya lafatiku gak, tapi kan dia lafate menjadikan tandingan bagi Allah. Tapi keyakinannya mungkin kan ya. Aku tulung sapa meneh sing tak jaluki tulung. Ini ya. Alhamdulillah ana kowe ne. Nek ora ana kowe mau piye?
Boleh ora? Boleh apa enggak? Masuk pernah? Enggak tahu. Wes, takono sing luwih ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazu qauli masyaallah tsumma syi'ta. Bolehnya ucapan masyaallah tsumma syi'ta. Karena kehendak Allah kemudian karena kehendak engkau. Wa ma asbah dzalika, dan lafaz-lafaz yang serupa mimma fi al-atfu ala Allah bi tsumma. Jadi lafaz-lafaz yang di dalamnya ada ataf kepada Allah dengan tsumma lintifa'il mahdhuri fihi, karena tidak adanya sesuatu yang dikhawatirkan dalam lafaz tersebut. Yang terakhir, isbatul masyiati lillah, penetapan sifat masyiah bagi Allah. Wa isbatul masyiati lil abdi, dan penetapan kehendak bagi hamba. Wa anna tabi'atun li masyiatillahi ta'ala, dan sesungguhnya masyiah makhluk itu tabi'atun mengikuti terhadap masyiahnya Allah. Ada dua kelompok yang tersesat dalam masalah masyiah. Siapa? Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah keyakinannya Qadariyah meniadakan kehendak Allah. Masa malah ngono. Gimana Pak main Qadariyah? Jabariyah itu kita itu seperti bulu, terbawa angin kemanapun terserah sing gawe. Awak dhewe cuma ngikut ngono wae. Nek Qadariyah semua itu sesuai kemauan sendiri tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Itu Jabariyah dan Qadariyah. Bantahannya terdapat dalam satu ayat. Piye ayate? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi Allah memiliki kehendak dan hamba juga memiliki kehendak. Allah taala alam. Ringkasannya piye Mas Frendi? Arangan bersumbang sing diwaca iki mau lho. Dengan wawu. Terus Mas Hamdan, penetapan kehendak bagi hamba dan juga kehendak bagi Allah. Allah memiliki kehendak, hamba juga memiliki kehendak. Kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Mas Haris, bolehnya meminta perlindungan kepada makhluk selama dia hidup dan memiliki kemampuan. Dalilnya apa? Sing disane sing dalil apa? Ya wis terserah. Wa inna hadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Iku. Minta perlindungan kepada Nabi ya. Dalil yang lain apa Pak Muin? Bolehnya meminta perlindungan pada makhluk yang hidup dan mampu. Nah, aku dibuka meneh usul salah-salah. Allah taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta